Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini saya ingin menjelaskan mobil yang AMG. Ini adalah GLS 63 AMG V8 Biturbo. Ada apa sih di dalamnya dan berapa mesinnya? Ayo kita lihat bareng-bareng. Ready? Go! Ya, raungan daripada 4000 cc VX Biturbo AMG GLS 63. Jadi ini adalah GLS 63 AMG yang V8 Biturbo. Bener ya Dimas ya? Ya. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya, produk ekspor dari PT Suri Motor Indonesia akan menjelaskan apa aja sih jeroannya dari kendaraan ini. Oke, silakan Dimas. Oke, enaknya kameranya agak maju lagi ya. Oke, di depan kita ada Mercedes AMG GLS 63 VH Biturbo. Ini adalah generasi ketiga daripada AMG GLS 63. Nah, untuk generasi ketiga X167 ini tidak banyak unitnya. Unitnya hanya terhitung jari ya, satu atau dua unit ya. Bahkan ini memang unit yang paling langka untuk saat ini. Karena saat ini untuk mesin 63 itu hanya bertengger satu tipe, yaitu AMG G63. Setelah itu baru akan masuk C63S, namun untuk SUV luxury hanya ada di AMG GLS 63. Kita akan bahas masalah tenaga, apa yang membedakan mesin ini dengan GLS sebelumnya ya. AMG GLS 63 ini dibekali mesin V8 4000 cc yang dapat menghasilkan tenaga 612 horsepower, torsi 850 Nm, 0 ke 100 hanya kurang dari 5 detik. Terus transmisi andalan kami 9 percepatan multiple clutch transmisi ya. Tentunya AMG GLS 63 ini diselesaikan oleh satu orang teknisi yang dengan istilah one man one engine. Kita akan lihat jeroannya. Oke, kita akan buka kap mesinnya ya. Oke, ya. Ini memang mobil baru datang ya. Nah, di sini ada logo one man one engine handcraft by di sini apa namanya? Mustafa Arisi. Mustafa Arisi adalah salah satu teknisi Mercedes AMG di Jerman. Oke. Ya. Dengan mesin 4000 cc dapat menghasilkan 612 horsepower, torsi 800 Nm. Itu sangat besar ya. Itu sangat besar. Oke, kita tutup. Oke. Yang membedakan lagi adalah AMG Signature Grille yang sebagai salah satu ciri khas daripada ini adalah kendaraan AMG. Jadi bukan Mercedes biasa, melainkan Mercedes AMG. Terus dari untuk pencahayaan masih menggunakan multi beam LED high performance, di mana lampu ini akan membantu si pengendara menerangi pencahayaan di malam hari, ya, sehingga mendapatkan pencahayaan maksimal, aman, serta nyaman. Jangkauannya bisa melebihi dari 500 meter, ya, kurang lebih 590 meter untuk si pencahayaannya. Jadi sangat-sangat maksimal di malam hari. Terus dari grill ya, dari grill terus bagian bumper ini memang saluran udara diperlukan ya untuk sistem pendinginan daripada si kendaraan. Jadi bukan lagi hanya gimmick, tapi ini adalah real ya, seperti yang dibutuhkan kendaraan bertenaga 612 horsepower. Kita pindah dari samping. Dari samping kendaraan disematkan VH Biturbo 4MATIC Plus di bagian fender. Nah, apa itu VX? VX adalah konfigurasi mesin 8 silinder ya, yang konfigurasi V dengan 2 turbo. Ya, jadi satu garis ada satu turbo, satu garis ada satu turbo, jadi ada 2 turbo. 4MATIC Plus. Nah, ini adalah salah satu teknologi andalan Mercedes-Benz di mana penggeraknya dapat menyesuaikan tenaga yang dihasilkan. Misalkan pada saat kecepatan ideal ya, penggeraknya 4 roda ya, tenaga dibagi ke seluruh roda dengan rata. Ketika kecepatan non ideal, misalkan pada saat speeding, top speed ya, tenaga bisa berpindah ke bagian belakang. Ya, jadi powernya akan dipindah ke bagian belakang kendaraan. Ya. Jadi dorongannya lebih maksimal. Ketika kecepatan rendah atau mungkin pada saat menikung, tenaga akan dibagi lagi ke 4 roda. Ketika kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, tenaga bisa dipindahkan lagi ke bagian depan.
Jadi untuk pembagian tenaga atau traksinya itu sangat-sangat dinamis ya, tidak terpaku pada kendaraan tipe sebelumnya ya, kendaraan dibagi 50-50 ya, tenaganya 50 depan, 50 belakang. Nah, kalau 4MATIC Plus ini bisa dibagi sesuai dengan kondisi si kendaraan. Jadi bisa kapan itu kendaraan akan membaca ya, dari mana? Dari gaya si pengemudi serta bagaimana untuk pedal gas itu sedalam mata ya pada saat cornering. Nah, itu akan bisa terbaca secara otomatis. Baik, sekarang kita berada di posisi kaki-kaki kendaraan. Untuk suspensi menggunakan AMG Ride Control Plus ya, di mana untuk suspensi kita bisa atur secara independen maupun secara otomatis sesuai dengan kebutuhan driver dan sesuai dengan keinginan atau maunya si driver seperti apa. Mau diatur soft, mau diatur medium atau hard ya, atau secara otomatis AMG Ride Control Plus ini bisa mengatur secara independen. Terlepas dari untuk kaki-kaki kendaraan, kita menggunakan pengeremannya AMG Performance Brake System ya. Di sini kalipernya berwarna merah. Jadi kalau Mercedes ada warna abu-abu, ada warna merah, ada warna gold. Terus ada varian lain warna black ya. Nah, warna merah ini performance brake ya untuk mesin untuk engine performance tentunya ya. Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan apabila digunakan di daily use, pengereman ini masih sangat-sangat proper dan sangat-sangat nyaman. Jadi tidak membuat ini ya, tidak membuat delay atau harus panas dulu. Nah, in case kita berada di sirkuit atau pada saat kita ingin mengeluarkan 612 horsepower ini di sirkuit, ini juga sangat-sangat layak. Jadi AMG Performance Brake System ya, kaliper warna merah ini sangat cocok untuk harian maupun di sirkuit. Lanjut lagi dibekali dengan ring 21 inch, ya, memberikan kesan kendaraan ini sangat gagah dan berwibawa. Juga menandakan ini adalah GLS yang lain, bukan GLS seperti yang 450. Ini adalah AMG GLS 63 menggunakan fail ring 21 ya, dengan multiple spoke AMG ya, kesannya seperti kendaraan bukan pada GLS seperti biasa. Oke. Dari sisi samping kendaraan, mungkin kalau GLS 450 AMG lain ada footstep aluminium running boards di sisi samping kanan dan kiri. Namun di AMG GLS 63 kita take out. Karena apa? Ini adalah kendaraan performance. Oke, kita sekarang berada di belakang kendaraan atau posisi pakaian paling belakang. Nah, AMG GLS 63 dari belakang ya. Mungkin secara kasat mata mirip-mirip pada saudaranya GLS 450. Tapi ini berbeda ya. Apa bedanya? Dari emblem ya, ada disematkan AMG dan dengan bangga Mercedes AMG menyematkan lettering AMG sebagai pembeda. Ini adalah GLS yang lain atau GLS Performance. Di sini ada AMG GLS 63. Untuk sistem belakang tetap ada radar, aktif blind spot assist ya, dan pada saat mundur ada maneuvering assistant yang in case membantu ada pejalan kaki atau pengendara yang melintas ke belakang, ada warning sekaligus ada intervensi pengereman tentunya. Jadi membuat si driver apabila mundur di tempat-tempat yang terbatas tetap aman. Kita fokus pada bagian bawah ini yang agak lain ya, pada bagian GLS di GLS 63. Di sini ada trapezium exhaust system ya, ini real exhaust system. Karena sistem pembuangan 4000 cc harus dibuat ya 4 muffler ya, di sini 4 muffler. Terus ada di sini dengan tegas ya, ada diffuser yang membelah atau memecah di turbulence pada saat kendaraan melaju dengan kencang, otomatis center of gravity itu dibutuhkan dan ground mobil harus tetap berada paling bagian bawah. Nah, kecepatan tinggi tentunya akan menghasilkan turbulence ya pada bagian kendaraan, pada bagian belakang kendaraan. Nah, ini akan dipecah oleh si diffuser ini. Jadi tetap minim sekali untuk turbulence. Jadi kendaraan tetap pada downforce, jadi tetap pada sudut di mana paling rendah untuk kendaraan melaju. Nah, ya secara sistem ada diffuser, ada trapezium 4 ya, muffler ada 4 ya dengan tegasnya. Lalu bagian dalam ada apa aja sih perbedaannya? Nah, kalau kita bahas bagian luar, kita bahas bagian dalam kendaraan, bagian belakang. Baik,
Untuk akses membuka tutup bagasi, kita ada banyak banget caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan hand-free access. Cut ya. Kedua, bisa menggunakan remote. Dari jarak jauh, kita bisa akses buka atau tutup bagasi. Yang ketiga, ada tombol yang bagian di driver. Sebentar. Nah, buka ya. Oke. Dan yang terakhir, kita bisa buka secara mekanis atau manual. Ya, ini adalah bagian daripada interior AMG GLS 63. Nah, mungkin boleh kita maju dikit. Ya. Seperti biasa, untuk bagasi paling belakang ini bisa muat 2 koper kabin ya, atau 1 koper besar posisinya berdiri. Ya. Dan beberapa tas kecil. Nah, kalau masih kurang, hanya 1 kali tombol push, bagian bagasi akan menjadi lebih lebar. Mungkin mau bawa stick golf, atau mungkin mau bawa papan seluncur, atau mau bawa sepeda, bisa digunakan 1 kali sentuh. Di sini tombolnya. 2. Ini kalau kita push, sekali push, kursi baris kedua dan baris ketiga otomatis akan terlipat. Ada spacer yang membantu untuk agar barang terlihat lebih rapi dan lebih proporsional. Ini juga bisa kita simpan di bagian dek paling bawah bagasi. Caranya cukup sederhana. Kita tinggal push ya. Kita push, terus kita simpan ke bagian bawah. Oke, jadi terlihat full flat lebih rapi dan bisa kita gunakan untuk barang-barang yang lebih besar seperti mungkin golf bag atau papan selancar mungkin, atau sepeda, road bike ataupun mountain bike bisa diakomodir. Selain semua kursi kita lipat baris kedua dan baris ketiga, bisa kita lipat parsial atau bagian belakang aja, bagian kursi baris ketiga saja. Terus kita tarik, atau bagian kedua. Kita tarik sekali, kita tarik sekali. Nah, sangat mudah dan sangat ringkas. Jadi full elektrik untuk pengaturan kursi. Satu lagi, ada satu tombol yang memudahkan untuk akses loading atau unloading. Jadi karena AMG GLS ini cukup tinggi, ya cukup tinggi sekali. Jadi kalau untuk memudahkan akses masuk barang itu kan kadang agak susah teman-teman ya. Nah, jadi ada satu tombol itu berfungsi untuk menurunkan suspensi pada bagian belakang. Jadi pada bagian buritan kendaraan ini pada saat dibuka itu sudah rendah ya, kita push. Cukup sekali tahan sampai berkedip bagian lampu. Otomatis suspensi akan turun. Ini kita bisa lihat ini turun dan turun dan turun ya. Kita turun, nah sampai ke posisi bagian paling rendah. Jadi untuk masuk atau keluar barang ini cukup lebih mudah dan ringkas. Baik, sekarang kita explore bagian dalam kendaraan. Seperti apa? Mari kita masuk ke dalam kabin. Oke, teman-teman. Bagian yang paling penting adalah salah satunya adalah kursi. Nah, untuk AMG GLS 63X167 ini menggunakan AMG Nappa Leather Black. Jadi dari sisi atas sampai bagian bawah ini sudah menggunakan AMG Nappa Leather Black dengan teknologi seat multi contour seat, dan juga pijat, bisa juga untuk memposisikan badan kita agar melekat pada kursi pada saat kita sedang bermanuver atau menikung dengan posisi yang sangat miring. Jadi badan kita diikat ya, seperti diikat di bagian kursi agar kita nggak terlalu goncang. Nah, juga dilengkapi dengan pemanas kursi. Tapi lebih enaknya saya masuk dulu teman-teman ya. Oke, kita masuk. Jadi kursi pemanas dan kursi pendingin ada di AMG GLS 63. Dengan AMG Nappa Leather Black ini sangat mewah dan sangat sporty ya. Ada Dinamicra microfiber ya, atau bahasa lain suede atau alcantara ya. Perawatannya harus ekstra bersih ya agar tetap memesona kulitnya. Oke. Baik,
Selain kesan mewah dan sporty, AMG GLS 63 ini menggunakan trim Arsantric Limewood High Gloss ya. Jadi ini sangat mewah, namun juga sangat match ya, perfect blend dengan kendaraan yang ada di dalam, warna-warna yang ada di dalam kabin. Serta roda kemudi full dibalut dengan nappa leather, jadi kesannya tetap nyaman, mewah, dan sangat rigid sekali ya dipegang ya. Teknologi AMG steering button ya. Kita akan nyalakan kendaraan. Wow, rawangannya VH 4000 cc. Powernya berapa tadi? 621 horsepower dengan torsi 850 Nm. Ini sangat-sangat besar ya. Oke, kita mulai di sini ada teknologi untuk suspensi ya, untuk menurunkan kendaraan ya. Level mid atau level high. Jadi leveling kendaraan ini level mid atau level high, paling rendah untuk menekan downforce ya, atau level tinggi untuk kendaraan ini apabila digunakan di medan cross country atau semi off-road. Kalau off-road banget saya nggak tegas ya. AMG Dynamic Select di sini bisa kita atur ya, level performance-nya Pro, Basic, Advance. Pro, Basic, Advance ya, sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini ada Dynamic Select lagi untuk Comfort, Sport, Sport Plus, atau Individual. Nah, ini bisa kita atur. Terus tak lupa AMG harus ada pedal shift ya, ini untuk mengatur manual shifter ya, untuk agar si kendaraan ini kita bisa mengatur kontrol full di pengendara, bukan di transmisi otomatisnya. Walaupun transmisi otomatisnya juga sangat-sangat responsif dan sangat nyaman apabila dikendarai di dalam kota. Pada center console dilengkapi juga dengan tombol manual shift, ESP off. Ini untuk rising dan lowering ya, untuk menaikkan atau menurunkan suspensi agar posisi kendaraan tinggi atau rendah sesuai dengan kebutuhan. Juga ada individual suspension button. Jadi kita bisa mengatur tingkat kekerasan atau kelembutan daripada suspensi, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Ada finger rest serta ada mousepad pada bagian kendaraan. Ini sama seperti AMG GLS sebelumnya. Terus untuk beberapa mode shortcut, infotainment serta individual button. Nah, di dalamnya kita ada glass cup yang bisa kita atur panas atau dingin sesuai dengan kebutuhan, serta Apple CarPlay dan Android Auto sesuai dengan keinginan si pengendara. Untuk sistem sound system, AMG GLS 63 ini dibekali dengan Burmester Surround Sound, memiliki 13 performance speaker dan daya 590 watt. Ini sangat spektakuler di dalam kabin. Kita dibekali oleh speaker dengan kualitas sangat premium. Nah, pada door trim driver di sini dilengkapi pula dengan pengaturan kursi yang ada di sebelah kiri, front passenger. Jadi front passenger kita bisa atur melalui tombol driver untuk memudahkan apabila si pemilik kendaraan menggunakan jasa pengemudi. Pengemudi itu harus tahu ketika si pemilik kendaraan atau the boss masuk, harus kita atur, kita majukan ya. Biar bisa dimajuin ya, biar lebih lapang di belakangnya. Betul. Terus ada juga tombol untuk seat heating ya, untuk pemanas kursi. Ya, di kirinya juga kiri. Bisa nyala karena Dimas ngaturnya yang L, yang left. Ada pemanas kursi serta pendingin ya. Di sini pemanas kita bisa atur levelnya sampai level 3, level 2, atau level 1. Begitu juga untuk pemanas bisa kita atur level 1, 2, 3. Tingkat panasnya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi, bagian punggung atau bagian bawah yang bisa kita panaskan. Baik, untuk bagian kursi depan tadi kita udah atur ya, saya tinggi 177 cm, sama seperti teman saya. Bukan temen ding, ada favorit saya, Mas Fitra, itu tinggi 177, saya pun juga sama, 177 lewat dikit lah. Nah, di sini legroomnya cukup lega. Bukan cukup lega, tapi sangat lega ya. Sangat lega, nah kursinya juga bisa kita atur secara otomatis ya. Kita bisa paling bagian mundur, kita bisa reclining, kita bisa juga maju mundur elektrik, serta headrestnya kita bisa atur secara otomatis pula. Untuk material sama dengan bagian depan kita menggunakan AMG Nappa Leather Black ya. Jadi kursi Nappa Leather Black dilengkapi pula dengan armrest yang kita bisa atur. Jadi sangat-sangat nyaman. Oke, terdapat pemanas kursi bagian belakang dan di sini bisa kita atur. Nah, yang membedakan antara GLS 450 dengan AMG GLS 63, di sini terdapat pemanas kursi belakang. Jadi
apabila penumpang merasa lelah berkendara karena mungkin kemacetan atau jauhnya jaraknya, dengan pemanas kursi ini bisa merelaksasi ya bagian-bagian organ tubuh kita biar lebih rileks ya. Dengan pemanas otomatis peredaran darah lebih lancar sehingga si penumpang bisa merasakan rileks. Untuk sistem pendingin kendaraan menggunakan termotronik, kita ada bahkan 5 zona di kendaraan. Kita bisa atur ya, zona pertama, baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini baris kedua kita bisa atur suhu secara independen. Ya, misalkan penumpang sebelah kiri kita atur paling dingin, low. Sementara sebelah kanan kita atur paling atau medium ya, kita atur 20 derajat. Nah, di sini kita bisa atur suhu. Serta untuk level fan-nya, kita juga bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Serta dilengkapi dengan USB Type-C port dan ada soket ya untuk apabila ada laptop atau air purifier atau kebutuhan yang lainnya. Untuk dari depan juga bisa diatur ya, Dim. Jadi kita cukup mengatur yang di bagian menu ini. Nah, nanti kelihatan tuh ada first row of seat, second row of seat, sama third row of seat. Ya, karena jadi kita bisa ngatur di bagian belakang untuk blowernya, suhunya juga kita bisa atur, even di bagian baris ketiga. Nah, baris ketiga kita bisa atur ya melalui si driver tentunya. Driver yang mengatur untuk suhunya. Level berapa suhunya, level berapa fan-nya. Oke. Terus panoramic sliding cylinder. Oke, sekarang kita mau masuk di baris ketiga. Ini ada tombol, kita tinggal pencet sekali, kursi akan otomatis melipat ke depan untuk memberikan kita akses masuk ke baris ketiga. Oke. Kita akan masuk ke baris ketiga. Oke. Kita akan tutup. Tutupnya bisa secara otomatis dari situ atau di samping situ juga ada ya? Bisa. Mas Dimas ya? Dari samping juga bisa, dari punggung juga bisa. Ini harus. Nah, untuk baris ketiga memang tidak tidak untuk penumpang dewasa ya, tapi untuk penumpang yang tinggi di bawah 165 cm, tentunya untuk anak-anak. Tapi kalau untuk di dalam kota, penumpang dewasa sangat cukup nyaman karena baris kedua bisa juga diatur level size-nya bisa lebih maju lagi dan headrest-nya kita bisa atur lebih tinggi ya. Kita tarik secara manual ya. Kita manual. Jadi cukup nyaman ya. Jadi kalau mungkin ada penumpang yang mau teman-teman mau nebeng sih masih sangat-sangat memungkinkan, sangat layak. Oke, kita akan turun lagi. Tinggal satu kali push, kursi akan melipat secara otomatis. Oke. Ya. Tadi penjelasan mengenai GLS 63 AMG yang V8 biturbo ya. 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 Jadi ini adalah pilihan tepat untuk profesional yang memiliki jiwa muda tentunya, suka balap, suka petualangan, business owner atau businessman atau profesional yang menggunakan kendaraan ini untuk di hari-hari, ya, daily use, untuk berpetualang dan untuk di lintasan. Oke, jadi untuk yang mau kebut-kebutan atau dipakai sehari-hari bisa dipakai berarti ya. Tidak ragu lagi, di balik kap mesin ini 4000 cc, 8 silinder dengan konfigurasi V-engine, serta didukung dengan 2 turbo atau biturbo, hasilnya 612 horsepower dan torsi 850 Nm. Ini sangat proper sekali untuk di jalan tol yang ingin berakselerasi, tapi harus tetap safety driving. Ya, semoga bermanfaat penjelasan dari produk expert kita tadi. Dan tetap ikuti terus video kami. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video Mercedes-Benz yang lainnya. Terima kasih.